Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan membuat sebuah game headball atau ya game sepak bola dengan kepala. Jadi pemainnya itu kepalanya itu lebih tinggi kayak karikatur gitulah. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komentarnya ya. Dan semisal kalian ingin membuat sebuah game atau media pembelajaran interaktif, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, bisa banget untuk menghubungi SK Project melalui WhatsApp yang ada di deskripsi maupun Instagramnya SK Project. Oke, yang pertama aku udah bikin untuk desain pertama. Aku udah bikin wireframe. Yang pertama ada home layout. Untuk home layout ini beda ya. Jadi nanti ada judul game, kemudian tombol play, lalu tombol musik dan tombol keluar. Setelah itu ada select layout. Jadi nanti milih pemain, kemudian game layout, lalu end game gitu aja. Jadi aku buat lebih simple daripada wireframe atau rencana yang udah aku bikin sebelumnya. Nah setelah itu ini ada layout yang ingin aku buat. Di sini udah aku bikin pakai Photoshop. Jadi nanti ada judul game, tombol play, tombol settings. Tombol settings di sini nanti akan muncul pop up untuk mengatur musik atau backsoundnya. Kemudian ada tombol silang untuk keluar dari game. Jadi video ini nanti akan video tutorial ini nanti akan dibagi menjadi 4 part. Yang pertama ada home layout, lalu select player layout, kemudian game layout, kemudian yang terakhir adalah untuk ininya apa namanya angka dan juga timernya. Jadi nanti ada 4 part dan pastikan untuk mengikuti sampai selesai ya. Oke. Kemudian juga udah tak siapin aset-aset untuk gamenya. Jadi aset gamenya udah ada di sini semua, baik dari sound effect, button-button maupun juga dari tulisan-tulisannya. Jadi nanti tinggal dimasukin dan juga ada atribusinya. Jadi misal kalian ingin pakai tinggal download aja dan ini semua asetnya adalah aset free ya. Jadi tidak ada lisensi premium. Oke, kita langsung aja masuk ke construct-nya. Klik silang, kemudian klik new project. Lalu pilih new XD landscape project ini ya. Kemudian open. Oke. Kemudian untuk layout size-nya kita paskan aja 1920. Sorry. 1920,1080. Oke, kemudian kita masukkan background home gitu aja. Klik, kemudian klik kanan, import frames from files, lalu masukkan background. Di sini nampaknya belum ada di sini guys. Bentar. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan judul game, sprite, judul game. Klik insert, import frames from files. Kemudian delete untuk frame yang ke-0. Lalu kita Ctrl minus, paskan di tengah atas. Cara untuk memaskannya gampang banget, klik kanan, align, lalu layout, kemudian center horizontal. Oke, di tengah, kemudian kita masukkan button-buttonnya. Pertama button play. Klik kanan, import frames from files, lalu button play. Delete. Oke. Setelah itu perkecil segini. Dan letakkan di tengah dengan klik kanan, align, layout, kemudian center horizontal. Dan kita masukkan button silang atau button close. Klik kanan, import from files, lalu close button, delete. Dan perkecil ukurannya. Oke, segini. Kemudian arahkan ke pojok kiri atas. Oke, kemudian kita tambahkan button setting. Klik kanan, import frames from files, lalu mana button settings seperti ini. Kemudian klik delete, klik X, lalu perkecil. Mungkin disamakan aja dengan ini. Ukurannya Ctrl C, Ctrl V. Oke, kemudian taruh di bawah.
Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan untuk fungsinya ya. Fungsi pada tombol-tombolnya. Yang pertama kita akan membuat fungsi untuk tombol play. Jadi tombol play ini untuk mengalihkan ke layout selanjutnya, yaitu layout select player. Jadi kita tambahkan layout terlebih dahulu. Ini kita rename terlebih dahulu layoutnya. Kita ganti namanya menjadi home. Dan kita tambahkan layout, add layout, klik add event sheet. Kemudian ganti namanya menjadi select player. Oke. Kemudian layout size-nya jangan lupa diganti ke 1920,1080. Oke, kemudian ke event sheet, klik add event, lalu pilih button play. Sebentar. Kita tambahkan terlebih dahulu yang namanya mouse, kursor ya. Klik kanan, insert new object, lalu pilih kursor, touch maksudnya, touch. Kemudian di event sheet, kita klik add event, lalu pilih touch, on touch object, klik to choose, button play, OK, down, add action, system, go to layout, layoutnya ganti layout select player. Oke. Ini udah, kemudian kita tambahkan fungsi untuk tombol silang, add event, touch, on touch object, klik to choose, button close, down, add action. Oke, belum. Kita tambahkan terlebih dahulu browser ya. Klik kanan, insert new object, kemudian pilih browser. Mana browser? Oke, ini ya browser, kemudian insert. Setelah itu di event sheet, ini klik add action, lalu pilih browser, kemudian pilih close, down. Oke, kita coba terlebih dahulu guys. Kita klik play. Pertama kita coba untuk button ini, button yang tengah, button play. Oke, jadi udah masuk ke select player layout. Setelah itu kita cek untuk button yang silang. Oke, button silang udah keluar. Oke, kemudian kita tambahkan button setting. Jadi button setting ini untuk pengaturan background ya. Pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu background. Klik kanan, insert new object, kemudian pilih sound, audio maksudnya. Audio, klik insert. Kemudian kita ke sebenarnya kita tambahkan terlebih dahulu background. Di sini di bagian sound ini, di bagian kanan ini, klik kanan, import sounds, lalu tambahkan sound effect atau background. Ini udah aku siapkan untuk backsoundnya, yaitu sebuah backsound yang namanya football ambience. Jadi ada suara-suara supporter gitulah. Dan pastikan untuk formatnya adalah WAV ya. Kemudian klik open. Setelah itu ini untuk pilihnya yang lowest quality aja. Kemudian klik import. Oke, jika sudah kita ke event sheet. Kemudian klik add event. Klik system. Kemudian on start of layout ini ya. Down. Kemudian add action. Pilih audio. Lalu pilih play. General di play. Kemudian pilih football ambience untuk audio filenya. Loopnya kita klik looping. Kemudian volumenya kita min 10 aja guys. Kemudian untuk tagnya kita gunakan tag background. Kemudian klik down. Oke, jadi intinya adalah ketika kita memulai layoutnya nanti akan ada suara football ambience yang volumenya dikurangi menjadi 10 dB. Oke, kita cek dengan klik play. Oke, suaranya keluar ya. Kemudian fungsi dari tombol setting adalah untuk mengatur suaranya. Jadi misal player ingin mematikan backsound atau mengulang backsound dari awal, itu di pengaturan ini. Oke, langsung saja kita tambahkan blok sprite hitam. Klik kanan, insert new object, kemudian pilih sprite. Ganti namanya menjadi apa ya? Blok gitu aja. Blok sprite. Kemudian klik di sini. Kemudian kita resize ukurannya menjadi 1920,1080 dan klik OK. Kemudian pilih ini ya, pilih ini. Kemudian untuk warnanya warna hitam, klik di sini. Oke. Dan klik X. Jadinya seperti ini. Kemudian kita mungkin bisa perbesar terlebih dahulu. Nah, segini ya. Oke, setelah itu kita untuk opacity-nya mungkin kita kurangi menjadi 80 dulu. Nah, biar kelihatan garis tengahnya di mana. Kemudian kita klik kanan lagi, kita tambahkan button-button yang ada di pengaturan. Yang pertama ada button sound. Klik kanan, import frames from files. Kita tambahkan button sound.
Kita perkecil. Nah, mungkin segini aja. Oke, dan kita tambahkan button lagi, namanya adalah button replay atau reload gitu aja. Kemudian kita klik insert, klik bebas di sini, klik kanan import frames from files, lalu di sini back button ya. Oke, kita perkecil, kita samakan ukurannya dengan cara klik yang ini, kemudian copy size-nya, kemudian pastekan di sini. Oke, setelah itu kita tambahkan button lagi yang namanya adalah button stop atau button pause gitu. Button pause, klik kanan import frame from files, lalu pilih button pause. Oke, dan kita pastekan di sini untuk size-nya sama kayak tadi. Oke, kita udah center seperti ini. Kemudian kita tambahkan tombol silang untuk menutup pengaturan ya. Kasih aja namanya button close gitu. First frames from files, lalu button close ini delete X, dan kita perkecil. Untuk ini lebih kecil aja, mungkin ya segini ya. Oke, seperti itu. Setelah itu kita ingin membuat ketika tombol setting ini dipencet maka sprite ini muncul dan apa namanya button-button ini muncul. Jika tidak dipencet maka button-button ini tidak muncul. Caranya kita apa namanya menambahkan fungsi tombol setting dengan cara mengatur posisinya ya. Add event, touch, on touch object, klik to choose, pilih tombol setting. Nah, setting di sini, klik OK, down, lalu add action, kemudian button sound, kemudian set position di sini, next, kemudian ini down terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan posisi yang udah ada di sini. Kita Ctrl C, lalu di sini double klik, lalu Ctrl V di sini. Kemudian untuk Y-nya kita taruh di bawah, kemudian hilangkan di bagian komanya ya. Kemudian untuk button yang lainnya seperti itu juga add action, kemudian button pause, set position, next, down, lalu ganti posisinya. Lalu juga untuk button reload, set position, down, lalu ganti posisinya. Oke, kemudian untuk button X kita juga tambahkan posisinya. Add action, button close, set position, copy di sini, pastekan. Dan jangan lupa juga untuk sprite-nya, sprite warna hitam ini, position, add action, sprite, set position, lalu taruh di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan fungsi untuk jika button X ini diklik, maka sprite dan juga button-button ini akan hilang lah. Caranya kita geser terlebih dahulu untuk button-button ini dengan klik tombol shift, lalu kemudian geser ke sini. Oke, setelah itu kita tambahkan event sheet, kemudian klik add event, touch, on touch object, klik to choose, kemudian tadi button close X, oke, down. Lalu di bagian sini kita klik add action, gini aja. Kita copy di sini, kemudian control. Kemudian untuk posisinya kita sesuaikan di sini. Sebenarnya di arang aja juga nggak apa-apa. Misalnya kita ganti menjadi 3000 semua ya. 3000 untuk X-nya kita ganti menjadi 3000. Jadi nanti bakal mengarah ke samping kanan untuk semua aset yang ada di setting ini. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah, kita coba play terlebih dahulu. Kita klik setting, maka akan muncul. Kemudian kita klik X, maka bentar. Kayaknya masih ada yang salah di sini.
Oh, untuk buttonnya adalah button close egg ya harusnya, jangan yang button close. Button close egg. Oke. Oke, kemudian kita klik play. Oke, jika kita klik setting, maka akan keluar. Oke, karena ini ya masih ada button close yang ini ya. Mungkin kita bisa arahkan lebih dahulu ke sini. Nanti bakal kita blok dengan cara yang lebih simpel. Setelah itu kita tambahkan fungsi untuk tiap button ini ya. Tiap button ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada button sound di sini. Jika button sound diklik maka backsoundnya akan ke play. Button pause maka backsoundnya akan stop, dan button reload maka backsoundnya akan kembali ke awal. Kemudian kita klik add event, touch, lalu on touch object, klik to choose, kemudian pilih yang namanya button sound, klik OK, klik down, lalu add action di bagian audio, lalu pilih play, kemudian pilih football ambience, looping, volumenya negatif 10 dB, kemudian tagnya backsound. Tapi ada persyaratannya lain, yaitu jika audionya itu audio backsound itu tidak sedang bermain ya. Jadi semisal audio backsound itu masih play, jadi tombol ini tidak berfungsi. Cara kita sound tag backsound is playing, kemudian klik kanan lalu klik invert. Jadi artinya ketika tag backsound tidak dimulai atau tidak ada, maka on touch object ini akan menghidupkan musiknya. Oke, seperti itu. Kemudian kita add event lagi, klik touch, on touch object, klik to choose, kemudian pilih button pause, klik down, lalu add action, audio, kemudian pause di sini, set pause, kemudian pilih tag backsound, down. Kemudian klik add event, touch, on touch object, klik to choose, kemudian pilih yang namanya button reload, down, add action, kemudian audio, lalu pilih stop tag backsound, lalu add action lagi, audio, play, kemudian football ambience, loop. Mungkin kita bisa copy aja dari sini, copy di sini. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga di copy ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ingin blok supaya tombol X tadi tidak bisa dipencet ketika tombol setting ini muncul ya. Jadi tombol X yang ini tidak bisa diklik atau tidak bisa nge-close ketika tombol setting ini muncul. Oke, seperti itu. Caranya adalah dengan klik add event, kemudian block sprite, lalu pilih is outset layout, kemudian di sini kita masukkan ke sini. Nah, oke. Jadi intinya ketika blok ini di luar layout, maka fungsi yang ada di bawah ini akan terpakai ya. Tetapi jika blok ini ada di dalam layout, maka fungsi yang terpakai adalah fungsi yang atas ini. Mungkin kita bisa copy event, block sprite, lalu is outset layout, lalu pilih invert, klik kanan invert, kemudian kita sini shift dan masukkan ke dalam sini. Oke, jadi ini adalah fungsi untuk ketika sprite-nya itu di luar, dan ini adalah fungsi ketika sprite-nya itu ada di dalam. Oke, kita coba cek dengan cara klik play aja. Jadi ketika kita klik setting, maka tombol yang lain ini tidak berfungsi. Misal tombol X, tombol play, tombol silang ini juga tidak berfungsi. Tombol tadi adalah kita klik maka suaranya akan pause. Kemudian jika ini kita klik maka suaranya akan masuk lagi. Jika kita klik maka suaranya akan mendengar dari awal. Seperti itu. Oke, dan mungkin itu aja SK21 untuk video kali ini, untuk part 1 kali ini, yaitu di bagian home. Dan selanjutnya kita akan mengubah di bagian select layout atau select player, di mana kita bisa menambahkan beberapa player. Ada beberapa negara yang asetnya udah aku sediakan,
atau maksudnya dari internet yang udah aku cari sebelumnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komentarnya apabila ada yang belum jelas terkait penjelasan yang aku berikan tadi. Dan jangan lupa jika kalian ingin membuat sebuah game atau tanya-tanya tentang pembuatan game, jangan sungkan untuk bertanya langsung di kolom komentar maupun melalui WhatsApp-nya SK Project yang ada di deskripsi video maksudnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.